Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Sebelumnya saya mohon maaf bila apa yang akan saya sampaikan ini kurang berkenan di hati saudara, karena ini adalah pengalaman pribadi yang mungkin belum tentu sesuai untuk setiap pejalan spiritual. Karena pada dasarnya, setiap orang memiliki perjalanan hidup dan spiritualnya masing-masing sesuai dengan kodratnya. Jadi kita harus saling menghormati dan tidak boleh menghakimi satu sama lainnya. Karena banyak pertanyaan yang muncul mengenai siapa sebenarnya jati diri ini. Untuk apa hidup di dunia ini? Mengapa saya begini? Dan seterusnya. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya coba cari tahu dari berbagai sumber, baik kitab suci, literatur, sejarah, dan lain sebagainya. Tuhan tahu kita sedang mencari sesuatu yang berhubungan dengannya, karena Dia Maha Tahu. Setiap pencarian pastinya akan selalu dibimbing olehnya, dan sadar ataupun tanpa disadari, hal ini akan terus berlanjut tanpa pernah berakhir. Ya, pembelajaran ini perlu waktu, proses, dan perenungan yang sangat mendalam. Kita harus membuka diri untuk menerima berbagai pandangan dan juga dituntut dengan kesabaran, karena belum tentu informasi yang kita dapat selaras dengan yang kita harapkan. Dan perlu difahami, Tuhan tidak akan memberikan sesuatu pada kita bila belum waktunya, di mana waktu kita tidak sama dengan waktu Tuhan. Semua yang saya pelajari, saya jadikan sebagai pedoman, karena semua saya anggap baik, dan kunci utamanya tidak tergesa-gesa dalam mengambil setiap kesimpulan. Jadi jika dirimu sudah mengenal siapa jati dirimu, akhirnya jiwamu semakin berkembang, meluas, dan menjadi lebih dewasa. Karena di saat bersamaan, egomu hanya sebatas sarana pelengkap daripada perjalanan spiritualmu sendiri. Yang mana pencerahan spiritual memiliki banyak istilah, seperti nirvana dalam konteks agama Hindu atau Buddha, surga dalam konteks agama Abrahamik, yaitu Kristen, Islam, dan Yahudi. Yang mana ciri-ciri dari orang yang sudah mengalami pencerahan spiritual adalah yaitu mengalami unconditional love, inner peace yang sangat dalam, hidup dengan kondisi non-duality, terbebas sepenuhnya dari dogma dan doktrin agama, terbebas dari berbagai belenggu norma dalam kehidupan bermasyarakat, dan masih banyak lagi yang lainnya. Singkatnya adalah, pencerahan spiritual adalah titik puncak daripada perjalanan spiritual kita. Secara garis besar prosesnya digambarkan seperti spiritual awakening, dark night of the soul, supernatural aid, spiritual journey, dan banyak yang lainnya. Pencerahan spiritual ini adalah perjalanan menuju ke dalam diri, karena tidak akan mungkin bila kita mencari pencerahan spiritual melalui hal-hal eksternal, karena semua hal yang kita cari di luar dari diri kita adalah perwujudan dari ego diri kita sendiri. Pencerahan spiritual adalah pengalaman hidup untuk melepaskan penjara diri yang bernama ego. Dan pencerahan spiritual ini adalah perjalanan yang abadi, perjalanan melepaskan berbagai dualitas dari dalam diri, yang mana tidak bisa dicari dan tidak bisa terhindarkan, karena akan dialami oleh kita cepat ataupun lambat. Iman adalah nilai-nilai batin yang bersifat pribadi, privasi, rahasia, dan sifatnya mengalir bersama dengan kehidupan.
Iman itu tidak kaku seperti apa yang dikatakan oleh para ustadz dengan dalih bahwa Allah sedang memberikan cobaan untuk membuktikan ketaatan hamba-hambanya. Ingat, iman yang kaku akan membuat kita tertinggal jauh dari kehidupan, dan dalam kehidupan terdapat sifat-sifat Tuhan yang selalu mengalir dan berubah-ubah. Saat kamu mempertahankan imanmu yang kaku, hasilnya ialah kamu akan mempertahankan imanmu dengan segala cara, termasuk kekerasan dengan mengatasnamakannya. Para fanatik agama terjadi bukan karena oknum, melainkan karena tiadanya kesadaran diri yang terlahir dari para pengikutnya. Maksudnya, seperti Yesus, beliau mendapatkan ilham di saat menyendiri di Taman Getsemani. Baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mendapatkan wahyu di saat bertafakur di Gua Hiro. Sedangkan Siddhartha Gautama, beliau mendapatkan pencerahan spiritualnya pada saat beliau bermeditasi di bawah sebuah pohon. Jadi, semua kejadian tersebut ternyata memiliki kesamaan, yaitu membuat sang manusia terlahir lengkap di dalam hidupnya sebanyak 3 kali, yaitu terlahirnya fisik, ego, dan kesadaran. Karena tanpa kesadaran, para pemeluk agama akan melakukan segala tindakannya hanya berdasarkan ego semata. Karena dewasa ini, banyak orang salah paham terkait sila pertama dari Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, di mana berarti seseorang harus memeluk agama tertentu agar percaya adanya Tuhan. Padahal, arti sebenarnya justru adalah mempraktekkan sifat-sifat Tuhan yang Maha Esa. Namun untuk mempraktekkan sifat-sifat Tuhan atau ketuhanan ini, maka diperlukan satu syarat, yaitu merasakannya langsung dari perjalanan spiritualnya yang bersifat pribadi. Karena tujuan agama diciptakan, yaitu untuk mengatur kehidupan pribadi kita, bukan kehidupan orang lain. Di saat makna dan esensi dari suatu pengajaran atau agama menghilang, maka yang tersisa adalah ritual. Dan di saat ritual telah mengambil alih praktek spiritual, maka hasilnya akan sama saja dengan upacara. Kok bisa? Karena jatuhnya jadi lebih mementingkan penampilan luar, alih-alih daripada ia menyelam ke dalam dirinya sendiri. Dan ternyata orang beriman itu terbagi menjadi 2. Pertama, orang beriman yang terikat dengan berbagai simbol, tanda, dan lambang di dalam agamanya. Kedua, orang beriman yang memahami arti, makna, dan tujuan dari berbagai simbol, tanda, dan juga makna yang ada di dalam agamanya. Orang beriman yang pertama hanya berkutat pada permukaannya saja, dan ia akan mempermasalahkan jika terjadi perbedaan di dalam simbol-simbolnya. Sedangkan untuk orang yang beriman yang kedua, ialah orang yang telah berhasil melampaui berbagai macam simbol dan tidak mempermasalahkan jika itu terjadi perbedaan di dalam simbol-simbolnya. Namun, kenyataan ironisnya ialah ternyata lebih banyak orang beriman pada golongan pertama dibandingkan dengan golongan orang yang kedua. Dan bagi saya sendiri, orang yang belum tersadarkan adalah orang yang melenceng jauh dari nilai-nilai batinnya. Artinya ialah orang yang belum menyadari nilai spiritual yang ada di dalam dirinya. Sebuah amanah yang telah Tuhan berikan bagi seluruh manusia untuk menjadi khalifahnya sebagai makhluk rahmatan lil alamin. Demikianlah. Terima kasih telah menonton. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat dunia dan akhirat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.